gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat, selalu pakai masker kalau keluar, selalu jaga jarak dan jaga kebersihan, oke? Nah, adik-adik sekarang langsung mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini hari apa? Soalnya waktu itu dengar-dengar katanya sekarang tanggal 14 Februari itu ada satu hari yang memperingati hari apa gitu. Lause lupa. Terus kata teman-teman Lause sih itu biasanya hari dimana kita itu kasih coklat. Apa ya kira-kira? Lause lupa. Iya, hari Valentine. Sekarang kita itu memperingati hari Valentine. Apa sih Lause hari itu? Itu adalah hari kasih sayang, dimana kita itu diajarkan untuk mengasihi, kasihi mama, mengasihi papa, sayang sama Cece, sayang sama Koko, sayang sama teman-teman juga. Nah, adik-adik sekarang langsung mau ajak kita nih, kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi juga, untuk menyayangi semua orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan pakai gerakan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, la 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 la. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, la 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 la. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, semuanya kita kasih tepuk tangan. Sekarang langsung aja kita untuk berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesempatan, terima kasih karena Tuhan udah kasih kami kesempatan dan waktu untuk memuji Tuhan bareng-bareng Mama, bareng-bareng Cece dan Koko. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau ibadah lagi. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa ibadah dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semuanya sekarang udah pada tahu kan kalau sekarang adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, pasti semua udah inget nih. Oh iya ya, kemarin kan mama kasih aku coklat. Kemarin kan teman-teman aku kasih aku coklat juga. Oke, yang dapat coklat sekarang Lause pengen coklatnya disimpan dulu. Nanti habis ibadah kita makan bareng-bareng sama papa sama mama. Oke. Nah, sekarang adik-adik Lause itu mau kasih kabar bahagia loh sama kita semua. Ada yang tahu nggak sih? Tadi kan Lause bilang kalau kita itu disuruh untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita. Tapi ada satu hal yang paling penting yang kita itu biasanya lupa loh. Kalian tahu nggak? Ada satu kasih yang benar-benar tidak terhingga, yaitu kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita itu mengasihi Dia. Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik. Dan Tuhan Yesus yang buat adik-adik itu disayang sama papa, disayang sama mama. Itu karena kasih Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasih kepada kita semua. Nah adik-adik, karena ada kasih Tuhan Yesus, sekarang langsung mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, mau ibadah sama-sama, mau memuji Tuhan dengan naikkan satu lagu, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Dari
Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai memuji Tuhan. Sekarang langsung mau ajak kita untuk siapin hati kita. Kita mau ambil sikap berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekarang langsung mau ajak kita untuk naikkan satu lagu lagi. Satu lagu yang ajarin kita bahwa Tuhan Yesus itu juga mengasihi kita. Pada saat Tuhan itu suruh kita untuk mengasihi teman-teman, pada saat Tuhan Yesus untuk mengajar kita untuk mengasihi papa dan mama, Tuhan Yesus ternyata udah lebih dulu mengasihi kita. Jesus love me. Kita mau sama-sama mengatakan Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mencintai saya dan mengasihi saya. Mari semuanya adik-adik, kita satukan hati kita sambil lipat tangan, sambil berdoa untuk menaikkan satu lagu, Jesus love me. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyi ini sambil mengambil sikap berdoa. Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Saya kita semangat dan bersuka cita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya apa? Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan menjaga kami. Biarlah kami dengan sungguh mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami mengerti dan lebih indah lagi kami belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dari kini kasih dalam Tuhan, sebelum hari ini bersama-sama kita dengar cerita, Lause Gustin mengajak kalian untuk main tebak-tebakan. Kira-kira hari ini firman Tuhannya tentang apa? Kita main tebak-tebakan ya. Nah, dari clue yang pertama. Kata ini
terdiri dari 5 huruf. Kata ini terdiri dari 5 huruf. Ayo coba pikir-pikir ya. Clue yang kedua. Semua orang sangat menyukai sikap seperti ini. Semua orang sangat suka sikap seperti ini. Itu clue yang kedua. Terakhir, clue yang ketiga. Dia dimulai dengan huruf K. Dia dimulai dengan huruf K. Nah, kira-kira adik-adik apa ya? Tadi terdiri 5 huruf, semua orang sangat suka, dimulai dari huruf K. Ayo, kira-kira apa adik-adik yang dikasih Tuhan? Ya, betul. Jawabnya adalah K, A, S, I, H. Hari ini kita mau membahas sebuah cerita mengenai K, A, S, I, H. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Lause Gustin percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah pernah mempraktekkan K, A, S, I, H. Kasih, mempraktekkan kasih. Contohnya begini adik-adik. Seperti gambar ini yang di sebelah Lause, ya. Kasih itu artinya kita memberi, kasih itu kita ngasih ke orang lain. Contohnya adik-adik, ketika adik-adik kasih hadiah kepada teman-teman kalian, berbagi makanan, berbagi mainan, berbagi minuman, kita kasih ke teman kita, itu contoh salah satu yang artinya kasih, kita mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengar cerita tentang satu orang raja yang juga mengasihi. Dia memberi dengan baik. Dia mengasihi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Oleh karena itu, mari yuk kita dengarkan ceritanya seperti ini. Selamat menyaksikan. Kerajaan Israel adalah kerajaan yang paling besar dan sangat kuat pada saat itu. Raja Daud adalah salah seorang pemimpin kerajaan Israel. Di tengah-tengah kemegahan, di tengah-tengah kekayaan yang dimiliki oleh Raja Daud, ia masih tetap mengingat akan Saul, yaitu Raja Israel yang pertama memimpin sebelum dirinya. Walaupun Saul sangat jahat kepada Daud, akan tetapi Daud tetap menghormatinya dan mengasihinya. Raja Daud juga teringat akan Yonatan, sahabat kecilnya dulu, yaitu anak dari Saul. Daud sangat mengasihi Yonatan. Begitu juga dengan Yonatan. Hal ini mengingatkan diri Daud akan kebaikan hati dari sahabatnya itu, Yonatan. Tetapi saat ini Saul dan Yonatan tidak ada lagi. Mereka telah meninggal dunia. Daud ingin membalas kebaikan hati Yonatan. Daud berusaha untuk mencari anak dari Yonatan yang kemungkinan masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu pelayan dari Saul, menghadap Daud. Kemudian Daud menanyakan, adakah keturunan Saul, anak dari Yonatan, yang masih hidup? Jawab Ziba, masih ada raja, anak dari Yonatan masih hidup. Ia bernama Mefiboset dan kakinya pincang. Kemudian Mefiboset pun diminta untuk menghadap Raja Daud ke istana. Mefiboset merasa sangat takut sekali. Karena pikirnya,
Jangan-jangan Raja Daud akan menghukumnya karena kejahatan dari kakeknya Saul. Raja Daud berkata kepada Mefiboset, "Jangan takut, karena aku mengasihi engkau. Jangan takut, karena aku menyayangi engkau. Aku tidak akan mengingat-ingat apa yang telah dilakukan oleh kakekmu Saul." Kemudian Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Dan Mefiboset juga diberikan tempat khusus di kerajaan, yaitu dapat makan bersama-sama dengan Raja Daud. Daud mengasihi Saul, Daud mengasihi Yonatan, dan juga Mefiboset. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah menyaksikan ceritanya ya, sudah melihat dan mendengar ceritanya. Adik-adik, raja siapa tadi? Raja Daud yang mengasihi Saul, Yonatan, ya, dan anak Yonatan siapa adik? Mefiboset. Nah, adik-adik, Daud dengan sungguh mengasihi mereka, walaupun mereka pernah menyakiti hati Daud, walaupun mereka pernah melakukan sesuatu hal buat Daud, tapi Daud tahu Daud mengasihi mereka. Mengapa ya Daud mengasihi mereka, adik? Karena di dalam kehidupan Daud ada kasih Allah. Daud sadar Allah telah mengasihi Daud. Oleh karena itu, Daud juga belajar untuk mengasihi orang-orang yang di sana. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita juga dinasehati oleh firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan untuk apa? Mengasihi teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita pernah buat kita kecewa, buat kita marah, adik-adik pernah berantem, adik-adik pernah sedih karena teman-teman kalian, ya, pernah sedih karena keluarga kalian. Tapi adik-adik, apapun yang dilakukan orang lain buat kita, hari ini kita mau belajar mengasihi. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita dapat mengasihi orang lain karena apa? Allah, Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7a. Saya akan bacakan. Mari perhatikan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, jadi adik-adik kita mau belajar mengasihi. Belajar mengasihi itu kan memberi bagi orang lain dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau mengasihi, menerima kekurangan orang lain. Kita sadar kita juga hidup dengan penuh kekurangan, pernah buat salah. Teman-teman kita mungkin pernah buat salah sama kita, pernah menyakiti hati kita. Begitu juga kita, adik-adik. Artinya, kalau kita mengasihi, kita menerima kekurangan dan memberi kasih kepada mereka. Ya, adik-adik ya, mari belajar untuk hal ini supaya kita menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan mama papa dan di hadapan semua orang. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar mengasihi teman-teman kami, mengasihi keluarga kami karena ada kasih Tuhan dalam hidup kami, karena
Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami untuk memberi kepada teman-teman kami dan menerima kekurangan mereka. Terima kasih Tuhan, hari Minggu ini kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah ada sukacita, ada damai Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Berkati papa mama kami, berkati sekolah kami, dan berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik ya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang memberkati Lause dan juga akan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.